Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk membawakan suatu materi dengan judul perawatan sindroma koroner akut atau SKA di unit gawat darurat. Ada beberapa orang yang mempunyai gejala sindroma koroner akut, kadang-kadang tidak juga ada gejala. Jadi intinya, apakah gejala seorang penderita sindroma koroner akut atau penyakit jantung koroner? Ada pasien atau orang tidak ada gejala apapun. Ada juga yang mempunyai gejala sakit dada sebelah kiri, kadang menjalar ke leher dan lengan kiri, disertai dengan sesak nafas atau payah jantung dan perasaan denyut jantung tidak teratur atau nerdek istilahnya. Dan ada juga yang tiba-tiba meninggal secara mendadak. Sindroma koroner akut itu merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi angka kematian per tahun pada pasien-pasien sindroma koroner akut atau penyakit jantung koroner, yang pertama yaitu 15 juta menduduki tingkat pertama. Yang kedua adalah penyakit diare 5 juta, sedangkan kanker 4,8 juta dan TBC 3 juta. Itu yang menunjukkan angka kematian per tahunnya. Tetap sindroma koroner akut atau penyakit jantung koroner menduduki tingkat pertama yaitu dengan 15 juta. Dari tahun 1972, menurut data dari SKRT Departemen Kesehatan, itu menduduki nomor 11. Tetapi pada tahun 1980 itu nomor 3. Dan tahun 1992 sampai sekarang itu nomor 1 tingkat dunia yang banyak atau terserang penyakit sindroma koroner akut. Siapa saja yang berisiko terkena sindroma koroner akut atau penyakit jantung koroner? Hipertensi, kencing manis, kolesterol, dan ini adalah yang ada di gambar itu makan burger atau pizza atau mungkin makanan instan ya. Kemudian jarang olahraga sampai gemuk seperti itu. Dan semoga dengan adanya pandemi ini setiap hari ada gowes ya. Semoga untuk kegemukan dan berisiko terkena sindroma koroner akut itu bisa berkurang. Diharapkan dengan olahraga tiap hari tidak terjadi kegemukan atau bisa menurunkan berat badan. Secara definisi, sindroma koroner akut adalah gabungan gejala klinik atau bisa disebut juga iskemik miokard akut, yaitu ketidakseimbangan oksigen demand dan suplai akibat adanya sumbatan trombus, yaitu yang bisa menyebabkan robekan plak. Sindroma koroner akut juga mencakup adanya infak miokard akut, yaitu dengan elevasi atau depresi segmen ST, gelombang Q dan non gelombang Q, dan angina tidak stabil atau lebih familiar dengan sebutan unstable angina atau APTS. Ini adalah skema sindroma koroner akut. Adanya angina pectoris stabil, angina pectoris tidak stabil kalau ada di gambaran EKG itu berupa iskemik otot jantung. Tidak diperbaiki atau tidak ditangani dengan cepat, maka terjadilah infak miokard akut yang lebih disebut dengan serangan jantung. Orang dulu malah ada yang mengatakan angin duduk. Sekarang aja zaman now ini aja masih sering mengatakan meninggalnya karena angin duduk. Ini adalah secara patofisiologi pembuluh darah koroner kita itu ada 2 ya, sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang kanan itu disebut right atrial, kalau yang kiri adalah left atrial. Kemudian ada gambaran di sebelah kanan itu yang pojok sendiri, yang bawah sendiri itu adalah kok ungu-unguan, itu adalah sudah dikatakan kematian otot jantung atau lebih familiar dengan sebutan nekrosis, ini yang sering menimbulkan serangan jantung. Ini adalah pembuluh darah kita. Kalau normal itu seperti pompa, lancar airnya, putih semua itu berarti normal, tidak ada penyempitan. Tetapi kalau ada yang putih kayak bulan sabit itu adalah yang sehat. Dan yang di bawahnya itu sudah dikatakan itu adalah plak.
berarti sudah ada penyempitan. Di situ sudah ada gejala, walaupun nyeri dadanya masih bisa hilang, timbul, hilang, timbul. Tetapi kalau itu diabaikan, tetap rokok atau tetap makan makanan berkolesterol tinggi, gulanya tidak dipantau, maka lama-lama bulan yang yang lebar itu akhirnya seperti kayak bulan sabit, selirit aja. Itu berarti otot jantungnya yang sehat itu hanya seperti bulan sabit yang kecil yang mau tenggelam. Di situ keluhannya juga semakin berat, yaitu nyeri dada khas, bisa menjalar sampai ke punggung, ke lengan, ke leher, kemudian kematian otot jantungnya juga semakin banyak dan bisa menimbulkan kematian mendadak. Ini adalah faktor risiko yang bisa menyebabkan sindroma koroner akut atau penyakit jantung koroner, yaitu hipertensi, obesitas, diabetes mellitus, merokok, kolesterol tinggi, mungkin kebanyakan makan burger ya. Jadi dikurangi, mendingan istilahnya singkong atau ubi aja daripada, tapi enakan ini dibandingkan singkong. Tapi kalau sudah terkena penyakit jantung koroner, oh iya ya, lebih sehat singkong daripada burger. Usia dan genetik itu memang tidak bisa dirubah. Kalau memang orang tua kita atau leluhur kita mempunyai faktor risiko ini, kita tidak bisa menolak. Untuk menegakkan diagnosa sindroma koroner akut ada 2 dari 3 indikator secara WHO, yaitu pertama, keluhan nyeri dada yang khas, gambaran khas pada EKG, misalnya ada ST elevasi, kemudian yang ketiga adalah peningkatan kadar enzim jantung, yaitu pemeriksaan CK, CKMP, dan troponin. 2 dari 3 kriteria secara WHO ini bisa ditegakkan suatu diagnosa, yaitu sindrom koroner akut. Dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan sebelum ke dokter? Yang terpenting adalah periksa kesadaran pasien dulu. Apakah masih GCS-nya atau masih sadar betul, yaitu 456 masih bisa ditanya. Tetapi kalau mulai lemes-lemes, ngantuk-ngantuk, ya ini secepatnya harus dibawa ke rumah sakit yang terdekat dulu. Ini adalah gambaran EKG. Yang hitam ini adalah garis isoelektrik ya. Kalau memang pantatnya ke atas, itu bisa didiagnosa yaitu ST elevasi. Untuk menegakkan suatu bisa didiagnosa infak miokard akut, disertai adanya peningkatan kardiak marker. Tetapi dikatakan unstable angina bila gambaran EKG ini adalah garis isoelektrik, pantatnya ke bawah atau depresi, tetapi kardiak markernya itu normal, maka didiagnosa untuk sementara yaitu unstable angina. Tetapi tidak ada ST elevasi, tapi adanya T inversi seperti piramid ya, runcing ke bawah. Dan kardiak markernya itu adalah ada kenaikan atau positif, maka diagnosanya yaitu non ST elevasi atau non STEMI. Ini adalah klasifikasi sindroma koroner akut. Dikatakan unstable angina apabila nyeri dadanya itu saat istirahat atau aktivitas ringan dan waktunya kurang dari 20 menit, atau adanya onset baru nyeri dada hilang dengan nitrat. EKG-nya yaitu adanya gambaran depresi segmen ST dan inversi gelombang T. Kardiak markernya normal, kalaupun meningkat hanya sedikit. Kalau dikatakan non-STEMI, itu nyeri dadanya semakin berat dan agak lama, yaitu lebih dari 20 menit. Tidak hilang dengan nitrat. Gambaran EKG-nya depresi segmen ST, inversi gelombang T yang dalam. Kardiak markernya atau enzim jantungnya yaitu meningkat minimal 2 kali nilai batas normal. Dikatakan STEMI bila nyeri dadanya yaitu 30 atau bisa berjam-jam, tidak hilang dengan nitrat dan istirahat, tetapi berkurang dengan golongan obat opio. Sering kita pakai yaitu morfin. EKG-nya gambarannya ada hiperakut T elevasi segmen ST, gelombang Q patologis dan inversi gelombang T. Gimana dengan enzim jantungnya? Pasti meningkat, yaitu 2 kali nilai batas normal.
Ini adalah algoritma sindroma koroner akut. Kalau pasien itu datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada, tidak usah pakai lama-lama. Lakukan pemeriksaan fisik kurang dari 10 menit. Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, jangan lupa saturasi oksigen dan buat IV akses. Pemeriksaan EKG 12 sandapan, kemudian ambil darah dan foto dada. Setelah itu kita beri terapi. Kita menggunakan istilah untuk memberikan terapi yaitu Monaco. Mo-nya itu adalah morfin, O-nya itu adalah oksigen, N-nya adalah nitrogliserin atau nitrat, A-nya adalah aspirin, Clo-nya adalah clopidogrel. Tapi hati-hati pemberian morfin. Morfin akan diberikan apabila dengan nitrat tidak respon. Dan hati-hati juga kalau memberikan morfin. Usahakan saturasi oksigen itu di atas 95 dan tensi di atas 100. Karena morfin bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian kalau sudah semua, udah dibaca ECG-nya. Apakah hasil interpretasi EKG itu bisa dikatakan STEMI, APTS atau non-STEMI? Kalau memang ada ST elevasi, kemudian hasil darah itu adalah enzimnya meningkat, ya sudah STEMI. Tapi kalau gelombang depresi segmen ST dan adanya inversi T, kita lihat dulu. Apakah bisa dikatakan APTS atau non-STEMI? Kita lihat kardiak markernya dulu. Sudah saya jelaskan sebelum ini. Kemudian kalau dari hasil EKG-nya itu normal, petanda biokimia itu normal, tapi pasiennya itu masih mengeluh nyeri dada, ya udah kita ulangi lagi EKG dan kardiak markernya. Setelah 6 sampai 12 jam dari awal nyeri. Kalau ulangan EKG dan kardiak marker itu ada perubahan segmen ST dan enzim jantungnya itu positif, nyeri dadanya masih menetap, sudah diagnosanya adalah APTS atau non-STEMI. Langsung pertimbangkan untuk MRS dan berikan terapi sesuai dengan algoritma sindroma koroner akut, yaitu pemberian clopidogrel, nitrogliserin, beta blocker, heparinisasi. Ini adalah kita kolaborasi dengan dokter, khususnya dokter jantung. Ini adalah gambaran apabila kita di rumah ada keluhan nyeri dada, tapi kas sebelah kiri tidak bisa penunjuk, menjalar ke lengan kiri, udah kita telepon aja. Kemudian sudah telepon dijemput oleh ambulan menuju ke rumah sakit. Di dalam ambulan itu minimal harus diberi oksigen sampai pasien itu tiba di rumah sakit yang mempunyai pelayanan yaitu kateterisasi jantung. Kalau sudah tiba di rumah sakit di IGD, lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik singkat dan terarah. Yang paling penting adalah perhatikan tanda-tanda vital, terutama tekanan darah, nadi, respirasi, dan saturasi oksigen. Buat EKG 12 lead dan langsung lakukan interpretasi apabila sudah dibuat EKG. Jangan lama-lama, 3-5 menit kita sudah mendapatkan hasil. EKG-nya apa? Apakah STEMI, non-STEMI, atau APTS? Foto toraks secepatnya. Untuk pemeriksaan darah juga terpenting dan arah, yaitu elektrolit, kardiak marker, dan GDA. Karena 3 item ini adalah menentukan untuk pasien itu apakah ada komplikasi atau ada riwayat gula. Dan mengatasi nyeri dengan Monaco. Sudah saya bahas ya di algoritma. Kalau sudah semua pemeriksaan sudah, anamnesis sudah, keputusan hasilnya ada. Ternyata hasilnya adalah misalnya STEMI, ya udah secepatnya buat keputusan untuk reperfusi. Intinya ada pasien sindroma koroner akut di IGD sudah harus ditangani, sudah mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat. Untuk menganamnesa harus kita bedakan. Nyeri dada kardiak tidak dipengaruhi pernafasan atau batuk, tidak dipengaruhi posisi tubuh atau gerakan, dan tidak ada kaitan dengan kondisi lain seperti trauma. Itu khas nyeri dada kardiak. Tiba di IGD, STEMI. Nah, musim pandemi ini memang untuk algoritmanya ada 2. Kalau pasien itu dikatakan hasil EKG-nya STEMI.
mau reperfusi dengan trombolitik, medikamentosa, atau dengan primary PCA. Sebelum pandemi, trombolitik udah secepatnya kirim ICCU. Primary PCA sudah secepatnya koordinasi dengan tim cath lab. Tetapi dengan adanya pandemi ini, sering kita melakukan trombolitik di IGD. Dan apabila keluarga minta primary PCA, sudah harus ada hasil swab. Aman kita, aman untuk semuanya. Ini selama pandemi, ada perbedaan dari sebelum dan selama pandemi. Jadi selama di IGD 30 menit STEMI sudah harus ada keputusan trombolitik atau primary PCA. Tindakan reperfusi yang cepat itu mempunyai tujuan yaitu meminimalkan kerusakan otot jantung, memelihara fungsi pompa jantung. Jadi jumlah sisa otot jantung yang masih sehat itu penentu utama kualitas hidup, memperpanjang harapan hidup pasca serangan. Reperfusi optimal dikatakan optimal bila dilakukan dalam 4-6 jam dari serangan jantung. Jadi waktu itu sangat bermanfaat untuk keselamatan otot jantung. Dokter perawat bisa cepat, tapi keputusan tetap ada di pasien dan keluarga pasien. 4 hal yang dilakukan oleh seorang dokter apabila menerima pasien sindroma koroner akut, terutama STEMI, yaitu menghilangkan keluhan nyeri dada, stabilisasi tekanan darah, mengurangi perluasan kematian otot jantung, pembukaan sumbatan bekuan darah, yaitu dengan reperfusi. Sudah saya bilang tadi, trombolitik atau primary PCA untuk reperfusi. Intervensi keperawatan. Ya, kita sebagai perawat mempunyai prinsip apabila kita menerima pasien dengan sindroma koroner akut. Sebagai prioritas adalah pain management, menurunkan kebutuhan oksigen dan meningkatkan suplai oksigen. Itu untuk pain management supaya bisa mengurangi nyeri dada pada pasien-pasien dengan sindroma koroner akut. Sikap lambatmu adalah pengantar kematianku. Sebenarnya bukan dokter atau perawat yang kadang-kadang yang membuat lambat, tapi keputusan ada di pasien dan keluarga pasien. Namun dengan terapi terbaik pun kita tidak bisa menyingkirkan yang namanya komplikasi pada pasien-pasien dengan sindroma koroner akut. Tetap ada komplikasi atau penyulit. Makanya di IGD harus sudah ditangani apabila kita menerima pasien-pasien dengan sindroma koroner akut. Komplikasi yang paling sering adalah aritmia. Aritmia yang bagaimana? Aritmia yang mengancam jiwa. Kenapa aritmia yang mengancam jiwa itu yang harus kita tangani? Karena bisa menyebabkan kematian secara mendadak, yaitu berupa VT atau VF. Disfungsi ventrikel yaitu berupa gagal jantung, hipotensi bisa menimbulkan cardiogenic shock, adanya komplikasi mekanikal yaitu berupa ruptur ventrikel atau septum, dan yang kelima adalah komplikasi yang tersering pada pasien-pasien dengan sindroma koroner akut adalah perikarditis. Ini adalah tugas kita sebagai perawat, yaitu melakukan suatu intervensi keperawatan. Ada 5 item. Aktivitas, pengelolaan farmasi, pemantauan hemodinamik, support psikologis, edukasi atau penyuluhan. Ini adalah tugas kita yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan sindroma koroner akut. Intervensi yang pertama yaitu aktivitas. Apa sih yang harus kita berikan pada intervensi aktivitas? Istirahat fisik, emosi. Jadi pasien-pasien harus kita reda emosinya. Kemudian hindari falsafah manuver, pencegahan konstipasi. Makanya jangan heran kalau di meja pasien, terutama pasien-pasien jantung, yaitu yang sering di ruangan ICCU, kita mendapatkan obat yang namanya Laxadin, yaitu untuk menghindari mengejan supaya pada saat mau BAB tidak mengejan, karena kadang-kadang mengejan itu merupakan sumber malapetaka atau bencana pada pasien, bisa kematian mendadak. Dan batasi pengunjung, makanya di ICCU itu tidak boleh ditunggui atau pengunjung pun juga dibatasi. Itu yang harus kita berikan pengertian pada keluarga pasien supaya cepat membaik atau cepat pulih kembali atau cepat stabil. Yang kedua, intervensi yang kita berikan adalah pengelolaan farmasi. Pengelolaan farmasi ini sering kita kolaborasi dengan dokter, yaitu pengelolaan obat tentang Monaco.
Kemudian ada fibrinolitik, antikoagulan, dan beta blocker. Monitoring efek samping dan terapi oksigen sesuai dengan indikasi ini adalah tugas kita yang untuk monitoring efek samping, karena perawat adalah 24 jam di samping pasien. Terapi oksigen sesuai dengan indikasi. Jadi kita seorang perawat harus tahu kapan kita memakai oksigen nasal, kapan kita memakai oksigen masker sederhana, dan kapan kita memberikan oksigen dengan masker reservoir. Ini yang paling penting, tugas kita seorang perawat untuk memberikan terapi oksigen. Pemantauan hemodinamik mutlak tugas kita. Karena kita 24 jam seorang perawat ada di samping pasien, yaitu monitoring EKG 12 lead. Kalau dimonitor hanya 3 lead, ya. Kemudian evaluasi nyeri dada bisa dilihat dari keluhan dan gambaran EKG. Kemudian apakah ada tanda-tanda perdarahan? Tanda-tanda perdarahan bisa kita lihat dengan apakah ada perdarahan gusi atau urinnya berupa kemerahan atau gimana. Itu merupakan salah satu pemantauan hemodinamik di tanda-tanda perdarahan. Yang paling penting adalah balans cairan, terutama pada pasien-pasien dengan STEMI anterior, posterior, atau anteroseptal. Ini hati-hati, balans cairan adalah mutlak tugas kita. 24 jam harus balance, tidak boleh positif. Kemudian monitor tanda-tanda komplikasi. Komplikasi yang paling sering yang harus kita pantau yaitu ada apakah ada gagal jantung, apakah ada edema paru akut, aritmia, shock kardiogenik. Jangan sampai ada bonus yaitu berupa gagal jantung atau aritmi. Itu yang harus cepat kita tangani. Makanya kenapa fungsi kita memantau hemodinamik secara ketat untuk menghindari atau mengurangi terjadinya komplikasi. Support psikologis penting, ya, karena pasien-pasien dengan sindroma koroner akut ditempatkan di ruang khusus, tidak ditungguin, pasien-pasien akan mengeluh atau cemas. Oleh sebab itu penting tugas kita adalah bagaimana dengan manajemen ansietas, berikan rasa nyaman, aman, kemudian sikap empati, bukan simpati tapi empati, kemudian ajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Gunanya untuk apa? Untuk mendukung keluarga. Ini yang paling penting, yaitu keluarga tetap dilibatkan dalam proses perawatan atau dalam proses pencapaian keperawatan yang optimal supaya cepat sembuh atau cepat stabil. Edukasi dan penyuluhan ini adalah tugas kita semua, baik dokter maupun perawat, mendukung pasien mencapai kehidupan yang optimal pasca serangan jantung atau pasca sindroma koroner akut, mengurangi angka kekambuhan dan discharge cleaning. Hati-hati pada saat discharge cleaning harus kita berikan sejelas-jelasnya supaya tidak terjadi kekambuhan. Pendidikan kesehatan yang kita berikan yang bisa kita berikan berupa pengetahuan. Berupa apa? Yaitu tanda gejala SKA atau aritmia harus diwaspadai oleh pasien dan keluarga. Misalnya tidak enak di dada, ada sesak, atau nadinya itu tidak teratur, ngos-ngosan, cepat capek. Itu harus secepatnya diberikan penjelasan sejelas-jelasnya pada pasien dan keluarga. Pengetahuan tentang faktor risiko. Oh, faktor risikonya sebelumnya adalah merokok, ya udah kurangi merokok. Kemudian makanan-makanan yang berlemak ya dikurangi. Terus kemudian kurang aktivitas, otomatis ya disuruh jalan. Jalan-jalan pagi lah, dietnya juga harus dikurangi. Obat-obatan yang dibawa pulang, efek samping juga harus kita edukasikan. Misalnya kalau diberikan obat furosemid dibawa pulang, ya hati-hati, mesti kencingnya banyak, hati-hati dengan kencing banyak, nanti lemes atau gimana. Kontrol teratur itu yang penting, soalnya kontrol teratur itu bagi pasien-pasien kalau tidak ada keluhan tidak mau kontrol, mau kontrol apabila ada keluhan. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian untuk pencegahan tekanan darah yaitu kurangi konsumsi garam, berhenti merokok, istirahat harus cukup, olahraga teratur, kemudian jaga berat badan dan ukur tekanan darah secara teratur. Mungkin di puskesmas juga bisa atau mempunyai alat untuk mengukur tekanan darah sendiri di rumah, itu akan lebih baik. Kemudian yang paling penting, ini mungkin terakhir ya untuk slide ini, hindarkanlah diri Anda dari serangan jantung dengan mengurangi faktor-faktor risiko.
yaitu tidak merokok, kurangi kelebihan berat badan dengan olahraga teratur dan rutin, istirahat harus cukup, kontrol ketat kolesterol, jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan atau makan tempe penyet, bebek, enak itu ya, termasuk tekanan darah dan gula darah. Sering melakukan kontrol kesehatan bila mempunyai faktor resiko. Jadi intinya itu yang bisa saya berikan supaya kalau diet teratur kita bisa lifestyle yang baik sampai tua bisa enjoy, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa olahraga, itu yang kita harapkan. Dan di akhir slide ini supaya antara dokter sama perawat bisa satu tim yang baik. Jadi perawat yang ada 24 jam di pasien, ya, monitoring ketat akan bisa pasien cepat stabil. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk diskusinya, bisa di belakang ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.